Safari politik Anies dimulai dari kunjungannya ke DPD PDI Perjuangan. Kedatangan Anies disambut Wakil Sekretaris Bidang Internal Bambang Mujiono dan sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta. Kalau pasangannya Anies berpasangan dengan Rano Karno, itu kabar kurang baik buat Ridwan Kamil. Karena akan menjadi lawan tanding yang bukan hanya berat, tapi sangat berat. Yang kedua, yang agak sedang, kalau diusung PD Perjuangan mungkin Pak Ahok. Berdasarkan data kan, Ahok dengan Ridwan Kamil kan relatif agak imbang. Pak Ridwan Kamil ini bukan lemah, tapi sudah punya modal politik juga, tapi juga tidak sangat kuat. Jadi masih oke lah datanya. Tapi kalau yang dimajukan Pak Pramono Anung per data per hari ini, yaitu kabar baik buat Pak Ridwan Kamil. Karena Pramono Anung tidak terlalu kuat elektabilitasnya. Jadi itu urutannya. Memang secara elektabilitas, Anies yang paling kuat per hari ini. Apalagi kalau dipasangkan dengan Rano Karno. Sidul, anak Betawi kan, ya, jadi semakin kuat kombinasi itu dan itu akan menjadi lawan tanding yang cukup berat dan potensi kemenangannya juga cukup besar dari sisi PD Perjuangan dan jika mengusung Anies dan Rano Karno. Ketua DPD Partai Hanura Jakarta Jafar Bajjeber menyatakan siap mendukung Anies Baswedan maju Pilgub Jakarta. Jafar menyebut, Jakarta butuh orang berkualitas seperti Anies. Jafar juga mengaku bakal kumpulkan 8,1% suara sah untuk dukung Anies Baswedan maju Pilgub Jakarta. Tentunya kita butuh orang-orang yang berkualitas semacam Pak Anies ini. Kemarin kami menghitung-hitung, andai kata, tanpa partai lain, yang non-seat, kami temukan angka 8,1%. Artinya, kami bisa mengusung Pak Anies kalau ada partai yang enggak mau lanjutnya, kata Jafar kepada wartawan di kantor DPD Partai Hanura Jakarta, 25 Agustus 2024. Teman-teman sekalian, barusan kami kedatangan tamu, menerima tamu Pak Dr. Haji Anies Rashid Baswedan. Andai kata tanpa partai lain yang non-seat 2 dan yang non-seat, kami temukan angka 8,1%. Artinya kami bisa mengusung Pak Anies kalau ada partai yang nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Heboh sejak kemarin siang sampai malam sampai saat ini karena PDIP belum lagi mengumumkan calon gubernur, wakil gubernur dari PDIP untuk Jakarta. Yang semula kemarin itu publik ingin melihat PDIP mengumumkan nama Anies Baswedan berpasangan dengan kader PDIP Rano Karno. Ternyata yang ditunggu-tunggu tidak jadi muncul ke permukaan. Sehingga sejak siang kemarin sampai tadi malam, sampai sekarang, hingar-bingar pemberitaan di publik, di media sosial, dan di media massa, benar-benar ini yang jadi pemberitaan. Sahabat BN, ketika kemarin siang beredar foto Anies Baswedan berdua dengan Rano Karno sedang berada di kantor DPP PDIP, menjadi pertanyaan bagi publik, kenapa belum juga pasangan yang dinilai oleh publik, oleh rakyat sangat serasi ini belum diumumkan. Namun di sela-sela beredarnya foto Anies Rano Karno itu muncul informasi ke publik bahwa ada dari PDIP muncul nama Pramono Anung, Sekretaris Kabinet Joko Widodo berpasangan dengan Rano Karno. Ini mengejutkan sekali bagi publik. Tetapi analisa politik di tengah-tengah masyarakat banyak yang mengatakan bahwa kemunculan Pramono Anung Rano Karno ini misi
dari istana untuk menghambat majunya Anies Baswedan ke gelanggang Pilkada Jakarta. Lebih jauh dari itu, bisa jadi tanpa disadari juga merupakan siasat untuk menenggelamkan, untuk memupus harapan PDIP memenangkan pilkada, khususnya pilkada Jakarta. Karena orang tahu sekarang ini Pramono Anung adalah sekretaris kabinetnya penguasa sekarang. Sekretaris kabinet Joko Widodo. Dan kita tahu Joko Widodo sekarang ini sedang berseberangan dengan PDIP. Dan kita tahu sekarang ini penguasa memunculkan, mencalonkan, dan telah mendeklarasikan nama Ridwan Kamil berpasangan dengan Suwono untuk maju di Jakarta dengan partai sebanyak 12 yang mengusung. Sudahlah disebut partainya bergabung di dalam KIM, Koalisi Indonesia Maju. Ditambah lagi dengan partai yang selama ini berada di luar KIM, masuk ke KIM yang disebut dengan Partai KIM Plus. Sudahlah KIM, ada lagi plusnya. Itulah yang mengusung Ridwan Kamil Suswono. Dan ini adalah calon dari penguasa. Katakan juga lah ini calon dari istana. Ketika Pramono Anung disebut muncul namanya di PDIP, maka publik atau rakyat menganalisa ini bahwa ini adalah misi dari istana, misi dari penguasa untuk menghambat langkah Anies dimajukan oleh PDIP. Apakah ini kemenangannya memang untuk Pramono Anung Rano Karno atau untuk PDIP? Banyak analisa di tengah-tengah masyarakat mengatakan bukan. Majunya Pramono Anung ke gelanggang pilkada 2024 sangat dimungkinkan untuk memuluskan kemenangan Ridwan Kamil Suswono. Dan tampaknya publik sampai sekarang melihat masih ada sisa-sisa kekuatan penguasa di dalam PDIP yang dipimpin Megawati saat ini. Dan bukan tidak mungkin sisa-sisa kekuatan itulah sekarang yang berupaya dari dalam tubuh PDIP sendiri meyakinkan Megawati untuk memajukan Pramono Anung ke Pilkada Jakarta. Karena itulah publik melihat sekarang ini munculnya nama Pramono Anung ini untuk menghadang majunya Anies ke Pilkada Jakarta. Selanjutnya lagi untuk menenggelamkan PDIP dari percaturan politik Pilkada 2024, khususnya Pilkada Jakarta. Seperti dikatakan pengamat Hanta Yuda, jika yang dimajukan PDIP Anies Baswedan Rano Karno, maka ini merupakan PDIP memajukan lawan berat untuk Ridwan Kamil Suswono. Kalau pasangannya Anies berpasangan dengan Rano Karno, itu kabar kurang baik buat Ridwan Kamil. Karena akan menjadi lawan tanding yang bukan hanya berat, tapi sangat berat. Yang kedua, yang agak sedang, kalau diusung PDI Perjuangan mungkin Pak Ahok. Berdasarkan data kan, Ahok dengan Ridwan Kamil kan relatif agak imbang. Pak Ridwan Kamil ini bukan lemah, tapi sudah punya modal politik juga, tapi juga tidak sangat kuat. Jadi masih oke lah datanya. Tapi kalau yang dimajukan Pak Pramono Anung per data per hari ini, ya itu kabar baik buat Pak Ridwan Kamil. Kalau Pramono maaf bicara
publik mengatakan ini tak lain dari hanya untuk memuluskan Ridwan Kamil Suswono saja dia. Bagaimanapun, maka dapat dikatakan elektabilitas Pramono jauh di bawah Anies, bahkan jauh di bawah Ahok, bahkan jauh di bawah Ridwan Kamil. Sahabat BN, mengapa nama ini muncul? Lagi-lagi, bukan tidak mungkin ini adalah siasat untuk memenangkan Ridwan Kamil Suswono. Sahabat BN, tidak dapat disangkal lagi. Yang dicemaskan sekarang ini oleh pasangan Ridwan Kamil Suswono adalah Anies Baswedan. Ini yang dicemaskan. Selain itu, bagi Ridwan Kamil Suswono tidak lawan. Publik menilai begitu, tidak lawan. Sekarang tentu PDIP akan menjadi ujian keberpihakannya kepada rakyat Jakarta khususnya. Apakah benar-benar PDIP ini pro rakyat kecil, pro rakyat biasa, pro rakyat jelata, pro orang cilik? Apakah hanya sekadar ucapan saja? Kalau PDIP benar-benar pro kepada rakyat jelata, pro kepada rakyat kecil, pro kepada orang cilik, maka di dalam menentukan pasangan calon dari PDIP bukan berpatokan kepada yang lain-lain selain dari berpatokan kepada keinginan rakyat di Jakarta. Kalau tidak demikian, rakyat bisa mengatakan bahwa keberpihakan PDIP kepada rakyat jelata, kepada orang cilik hanya tak lebih dari ucapan bibir belaka. Tetapi pada hakikatnya bisa dikatakan PDIP tetap memerlukan deal-deal kerjasama dengan penguasa. Mungkin juga rakyat mengatakan termasuk dengan Presiden Jokowi sendiri. Sebab kekuasaan ke depan ini belum terlepas dari Presiden Jokowi. Kerana yang menjadi wakil presiden pada rezim penguasa ke depan ini adalah anak kandung Presiden Jokowi. Sekali lagi sahabat BN, ini ujian bagi PDIP. Apakah PDIP akan mementingkan deal-deal kepentingan politiknya dengan penguasa, ataukah PDIP akan mementingkan rakyat jelata yang menginginkan pemimpin yang diinginkannya diperjuangkan oleh PDIP. Dan jika pada saat-saat seperti sekarang ini PDIP mementingkan rakyat biasa, rakyat sengsara, rakyat menderita di Jakarta, rakyat termarginalkan di Jakarta, maka hukum alam akan mengatakan pada saat nanti PDIP memerlukan rakyat akan merasa terutang budi kepada PDIP. Dan bukan tidak mungkin pula, karena sakit yang dirasakan rakyat di saat-saat seperti ini, ketika ada partai yang dulunya memperjuangkan rakyat, berada di pihak rakyat sebagai oposisi, sekarang dia karena tergoda oleh kursi kekuasaan, dia pindah ke seberang, pindah ke barisan penguasa. Maka rakyat bisa jadi nanti akan menjadikan partai-partai menyeberang itu sebagai partai yang mereka garis dengan garis hitam. Dan tentu saja rakyat berharap pada pemilu 2029 nanti, pada Pilpres 2029 nanti, tolong
oleh partai PDIP yang berpihak kepada rakyat, sampaikan kepada rakyat, ingatkan kepada rakyat nanti bahwa ada partai yang di saat-saat genting dia tergoda oleh kursi kekuasaan sehingga dia menyeberang. Tolong ingatkan rakyat nanti pada saat pemilu 2009 sampai Pilpres 2029 supaya rakyat tidak lupa. Apakah itu partainya partai PKS, apakah itu partainya partai PKB, apakah itu partainya partai Nasdem. Pulang kembali kepada rakyat yang akan menilainya. Dan kita sekarang tentu menunggu apakah PDIP akan mendukung dan mengusung Anies Baswedan, Rano Karno, ataukah Pramono Anung, Rano Karno. Apakah PDIP nanti akan memajukan calon yang berdasarkan keinginan suara rakyat Jakarta, ataukah akan memajukan calon yang berdasarkan kepada siasat istana? Atau apakah Anies Baswedan akan maju melalui partai-partai non-parlemen? Kita tunggu bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.